Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Bahami Febriadi, biasa dipanggil Bahami. Saya salah satu mahasiswa Prodi PJJ Informatika Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi dengan tema pemanfaatan akun belajar dan Chromebook. Sini terisi ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, terakhir kesimpulan. Baik, kita jelaskan yang pendahuluan dulu. Latar belakang perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat kita harus dapat memanfaatkannya dengan bijak. Sektor pendidikan juga mengalami banyak kemajuan teknologi yang harus diikuti untuk mengimbangi kualitas pengetahuan peserta didik maupun pengajar. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yaitu dengan memanfaatkan akun belajar dan Chromebook. Tujuan dalam pelaksanaan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, yaitu tujuannya sebagai sarana evaluasi pembelajaran yang cukup baik dan mudah digunakan oleh guru dengan berbagai fitur dan fasilitas di dalamnya, sehingga guru dapat menggunakan Chromebook dan akun belajar secara mandiri di sekolahnya masing-masing. Harapan kami setelah pelaksanaan pelatihan ini, para peserta dapat memahami manfaat dari penggunaan akun belajar dan perangkat Chromebook sebagai evaluasi pembelajaran yang canggih dan mudah, serta dapat memahami alur sistem pemanfaatan akun belajar Chromebook berjalan dengan baik. Nah, di dalam akun belajar tersebut kita temukan fitur GWFE atau Google Workspace for Education. Contohnya seperti Canva, Google Doc, Google Form, Google Sheet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya fitur itu diharapkan pelatihan ini memberikan pemahaman kepada guru-guru supaya guru-guru tersebut dapat menggunakan untuk pembelajaran di sekolah masing-masing. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif, kuantitatif, metode pra-eksperimental, pretest dan post-test kelompok tunggal atau one group, pretest dan post-test design. Nah, kita lihat pada gambar ini, sebelah kanan ada pretest, treatment, dan post-test. Target dari penelitian ini merupakan populasi guru yang mengajar di TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta yang mendapat bantuan Chromebook dari APBN dan Pemda Kabupaten Kuburaya. Sampel dalam penelitian ini yaitu peserta yang terdiri dari 182 peserta yang berasal dari berbagai mata pelajaran. Nah, untuk peserta ini tidak semua peserta di setiap sekolah kita ikutkan karena keterbatasan bantuan Chromebook yang ada dan pemanfaatan perangkat yang ada. Maka dari 326 sekolah dasar dan 87 sekolah menengah pertama di Kabupaten Kuburaya hanya 182 peserta. Berarti ada 182 sekolah yang bisa mengikuti pelatihan ini dari negeri maupun swasta. Kemudian pelatihan akan diawali dengan pengerjaan pretest dengan jumlah soal 29 untuk pemahaman awal peserta pelatihan tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
Lalu di hari terakhir, rangkaian pelatihan akan diberi post test. Sampel diambil berdasarkan peserta yang ikut dalam kegiatan. Lokasi pelaksanaannya adalah di Aula Hotel Dangau, Kabupaten Kuburaya, dengan jadwal pelaksanaannya tanggal 10 sampai 11 Oktober 2024 selama 2 hari, yaitu Kamis dan Jumat. Dilanjutkan dengan Zoom meeting pada tanggal 14 sampai 16 Oktober 2024 selama 3 hari, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu. Lanjut dari hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan dalam pelaksanaan pelatihan pemanfaatan akun belajar dan Chromebook di Aula Hotel Dangau, Kabupaten Kuburaya. Peneliti menganalisis seberapa besar dampak atau pengaruh kegiatan pelatihan tersebut terhadap pemahaman materi disampaikan oleh narasumber dengan membagi ke dalam 2 kelompok data, yaitu data pretest dan post-test. Pretest diberikan sebelum pelaksanaan pelatihan dimulai. Hasil pretest kemudian disimpan atau didata. Kemudian pelaksanaan pelatihan dengan metode presentasi dan praktik selama 2 hari, dilanjutkan dengan Zoom meeting selama 3 hari, dan kemudian di hari terakhir setelah pelatihan peserta diberi post-test untuk dikerjakan. Sampel hasil pelaksanaan pretest dan post-test disajikan pada tabel 1. Nah, kita lihat pada tabel 1 hasil skor pretest dan post-test. Di sini ada 10 peserta, kita ambil sampel dari 182 peserta. Di sini ada pretest dan post-test. Untuk nilainya bervariasi. Nah, kemudian untuk implementasi normalitas data, jika nilai SIG normalitas didapati lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian membandingkan nilai SIG uji signifikansi untuk mengetahui apakah hipotesis alternatif diterima dan dinyatakan bahwa perlakuan yang diberikan kepada peserta terdapat perbedaan yang signifikan jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05. Hasil deskriptif statistik dengan bantuan aplikasi SPSS 22 didapati standard deviation pada tabel 3 untuk pretest dan post-test. Nah, kita lihat pada tabel ini deskriptif statistik. Di sini ada pretest dan post-test dengan ujian dengan 10 sampel peserta. Untuk pretest itu minimumnya ada 14, kemudian maksimum yang didapat adalah 42. Dengan jumlah total poinnya ada 376 dengan mean 37,6. Standard deviation-nya 8,9. Kemudian untuk post-test jumlah sampel ada 10 peserta dengan minimum 32 dan maksimum 70. Untuk jumlahnya ada 532 dengan mean 53,2 dan standard deviation-nya 11,28. Nah, kemudian kita menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test, apakah terdistribusi dengan normal atau tidak dengan menggunakan SPSS 22 dengan hasil data pada tabel 4. Hasil analisis SPSS pada tabel 4 menunjukkan bahwa sampel terdistribusi tidak normal karena nilai SIG total pada tabel 4 yang didapat yaitu 0,011, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita uji signifikansi antara post-test dengan pretest untuk mengetahui apakah hipotesis alternatif diterima atau tidak dengan bantuan aplikasi SPSS 22. Nah, di sini kita lihat pada tabel 4 one sample Kolmogorov-Smirnov test. Untuk hasilnya kita dapat adalah 0,011. Data hasil analisis SPSS pada tabel 5 menunjukkan bahwa hipotesis alternatif tidak diterima dan terdapat perbedaan yang kurang signifikan antara sebelum di pelaksanaan pelatihan dengan setelah pelaksanaan pelatihan, di mana nilai SIG total lebih dari 0,05 yaitu 1,00. Nah, ini kita lihat pada tabel 5 sebelah kanan one sample testnya.
Di sini kita temukan sec to tile-nya adalah 1,00, maka nilainya lebih besar dari 0,5, maka kurang signifikan, harusnya lebih kecil dari 0,05. Kita kembali sebentar. Nah, kenapa tidak signifikan? Kita lihat pada hasil skor pretest dan post-testnya. Ini dari sini sudah kita bisa analisis sebetulnya. Di sini antara 4 buat dengan 60, 34 dengan T2. Nah, ini satu peserta yang pretest dan post-testnya setelah lakukan post-test malah dia turun. Nah, sedangkan peserta 3 dan lainnya itu kurang lebih sekitar 10, kurang lebih 11 rata-ratanya. Jadi kurang signifikan dengan nilai pretestnya. Nah, kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian tentang pretest dan post-test pemanfaatan akun belajar dan Chromebook, yaitu perbedaannya yang kurang signifikan terhadap peserta pelatihan. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan dari 2 hari tadi kemarin dan Zoom meeting selama 3 hari, kegiatan implementasi pemanfaatan akun belajar dan Chromebook yang dilaksanakan di Hotel Dangau, Kabupaten Kuburaya pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2024 dan Zoom meeting 14-16 Oktober 2024 telah menambah keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, implementasi pemanfaatan akun belajar dan Chromebook, dan membantu guru dalam menganalisis pembelajaran yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan dan pengambilan keputusan untuk pembelajaran di masa depan. Selain itu, menyeleksi para peserta menjadi 50 peserta. Nah, setelah kita lakukan pelatihan pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2024 dan 14 sampai 16 Oktober dengan Zoom, maka kita lanjutkan dengan kegiatan TOT pemanfaatan akun belajar dari Chromebook yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 November 2024 di Hotel Dangau. Nah, di sini ada 50 peserta yang kita ambil dari 180 peserta tadi, kita seleksi hingga menjadi 5 peserta. Nah, hasil dari kegiatan lanjutan tadi bahwa peserta yang lulus post test dengan nilai standar yang ditentukan panitia akan diikutsertakan kembali dalam pelatihan sertifikat Google Master Level 1. Jadi dari 50 tersebut kita akan seleksi kembali dengan nilai standar hasil post test yang telah kita tentukan untuk peserta itu dapat mengikuti pelatihan sertifikat Google Master Level 1. Nah, sertifikat ini sebagai acuan juga, sebagai suatu pengakuan bahwa mereka dapat sebagai instruktur di sekolah. Mereka dengan sertifikat ini mereka diakui secara nasional, maka pada saat ada undangan untuk kegiatan pemateri mereka dapat diundang secara administrasi. Nah, ini adalah penghargaan yang kami dapat dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kuburaya. Penghargaan itu diberikan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat pada tanggal 6 Desember 2024. Nah, kami juara 3 kategori persentase tertinggi pendidik dan tenaga pendidikan yang telah mengadopsi Google Workspace for Education. Jadi alhamdulillah ada suatu penghargaan bahwa tidak sia-sia kami mengadakan pelatihan sehingga kami dapat penghargaan dengan pemanfaatan GFE di dalam pembelajaran di Kabupaten Kuburaya ini. Nah, kemudian kami juga mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
sebagai daerah pelopor kategori berkembang. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya, khususnya Kabupaten Kuburaya ini masuk daerah berkembang, kategori berkembang, daerah pelopor. Kategori berkembang itu pemanfaatan di dalam akun belajar, Chromebook dan Google Workspace tadi itu sangat sangat apa ya, meninggi gitu, artinya ada perkembangan gitu. Jadi tidak hanya kita gunakan tapi kita tetapkan di dalam pembelajaran. Dan saya ucapkan terima kasih kepada, saya sekaligus sebagai pemantik atau pendamping pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Kuburaya, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim transformasi digital, Bu Ria, Bu Dina, Bu Miranti, Bu Rosa, Bu Wahyuni, Bu Anita sebagai tim transformasi digital. Mereka juga yang membantu kami dari pendidikan dan stakeholder lain tidak disebutkan satu-satu sehingga kita dapat piagam penghargaan ini. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.